Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu teman-teman. Setelah itu kita akan lihat beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan bersama beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG teman-teman, pada closing perdagangan minggu ini terpantau minus 0,71% dengan closing di area 6.707. Dengan ini maka IHSG berhasil breakdown ya dari area 6.736 dan buat sebuah pola yaitu head and shoulders, di mana head and shoulders ini memiliki potensi penurunan menuju ke area 6.495. Walaupun memang tidak akan garis lurus turun ke bawah, akan ada melewati beberapa area support terlebih dahulu, di mana area support terdekat di 6.696, 6.667. Lalu area support keduanya adalah di area 6.624 sampai area 6.600. Dan yang terakhir teman-teman, support yang ketiga kita taruh di area 6.558. Jadi kalau dari pergerakan yang terlihat sekarang, memang pergerakan IHSG cenderung tidak baik-baik saja. Terpantau sudah breakdown area support dan breakdown juga daripada neckline head and shoulders. Dan kita akan tunggu ya teman-teman bagaimana pergerakan IHSG selanjutnya. Kita harapkan beberapa area support yang kita letakkan mampu menahan daripada IHSG, karena kalau ternyata IHSG terus melanjutkan penurunannya, bahkan IHSG turun sampai close di bawah 6558 dalam upaya menyelesaikan head and shoulders-nya, maka bukan tidak mungkin ini bisa menjadi sebuah pola besar, yaitu adalah double top. Ini adalah top yang pertama, dan yang di sebelah kanan ini adalah top yang kedua. Teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya ini ternyata terkonfirmasi double top, tentu ada potensi turun yang cukup lumayan. Dimana area high-nya di 6961, lalu area low-nya di 6558. Artinya ada sekitar 400-an poin ya. Dan kalau turun bisa aja kembali ke kisaran area 6000. Walaupun memang kita tidak berandai-andai, kita hanya akan bereaksi terhadap pergerakan market, dan market menyatakan pada Jumat kemarin potensinya menurun. Kalau kita cek data transaksi pada hari Jumat terakhir teman-teman, berdasarkan data di rti.co.id, terpantau total transaksi 9,3 triliun dengan net sell asing sebesar 902,59 miliar. Sebuah angka net sell yang cukup besar setelah beberapa waktu terakhir asing terus belanja. Dan kalau kita lihat teman-teman, 5 saham yang di net sell oleh asing. Yang pertama adalah Telkom 482 miliar, ada Bank Mandiri 261, ada BCA 124, ada BNI 76, dan ada ASI 41. Jadi 5 saham top yang di net sell asing lumayan ya teman-teman, sehingga saham-saham tersebut juga mengalami penurunan. Dan untuk beberapa saham yang dibeli asing pada closing minggu ini ada Goto 156 miliar, ada Breeze, ada MDKA, BBRI, dan ada Arto. Jadi silahkan teman-teman perhatikan juga saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau IHSG-nya turun, koreksi, ada potensi juga turun. Bisa dipantau area supportnya, bisa digunakan untuk buy on weakness, dan silahkan diperhatikan ya teman-teman. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Mayora. Saham Mayora teman-teman pada closing perdagangan hari Jumat naik 1,81%. Bisa kita lihat bersama sebuah kenaikan yang cukup bagus ya. Setelah hampir kurang lebih 2 bulan ya, dari Maret, April, dan Mei,
Posisinya sideways aja dengan range yang cukup lebar 2810 sampai 2530. Dan ketika berhasil breakout, kita lihat bersama ya, menjelang area breakout juga volumenya cukup besar. Bisa kita lihat bersama seminggu terakhir volumenya besar, sempat turun ke area support yang ada di 2670, 2640, langsung dalam 2 hari berturut-turut naik 2,6 dan 1,81. Area resisten yang sudah berhasil di breakout 28.000 2800 sekarang menjadi area support. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan turun teman-teman, 2800 2740 bisa digunakan untuk buy on weakness dengan potensi kenaikan ke area 3080. Cukup lumayan ya kalau bisa buy on weakness dan naik sampai ke area tersebut. Jadi silahkan teman-teman pantau. Untuk area support yang ada, baik area support 1, support 2, ataupun support 3 dari area sideways-nya. Dan untuk saham kedua teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah CTRA. Saham CTRA kita akan gunakan time frame yang sedikit lebih besar, yaitu weekly. Kalau teman-teman lihat bersama, minggu ini CTRA bergerak sangat bagus sekali. Berhasil break dari area resisten kurang lebih di area 1110, dan kalau kita lihat bersama teman-teman, breakout hari ini cukup didukung dengan volume. Potensi kenaikan terdekat berada di area 1180 sebagai area target daripada ascending triangle dengan neckline 1020. Dan kalau kita perbesar sedikit teman-teman, kita tarik sebuah garis trendline dari sini, maka secara tidak langsung ini juga menjadi sebuah ascending triangle ya, dengan versi yang lebih besar yaitu versi weekly-nya. Teman-teman bisa spare ya area support yang ada di 1110. Kita bisa gunakan sampai kisaran 1080 kalau misalnya dikasih kesempatan turun untuk bisa buy on weakness. Tentu dengan breakout yang cukup kuat dengan kenaikan yang didukung oleh volume, harusnya ada potensi bagi saham CTRA beberapa waktu ke depan akan naik jauh lebih tinggi. Yang terdekat 1180 ya teman-teman, dan kalau dikasih koreksi 1100, 1080 harusnya menarik untuk bisa buy on weakness. Jadi silahkan teman-teman pantau. Untuk saham-saham properti baik CTRA ataupun saham-saham properti lainnya ya, Summarecon, BSDE atau Pewon, teman-teman bisa pantau, bisa cek. Kira-kira kalau ada yang menarik dimasukkan watchlist, kalau turun ke area support bisa buy on weakness. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom. Saham Telkom kita kembali pakai daily aja. Saham Telkom pada closing minggu ini ditutup minus 2,69%. Terpantau jebol area psikologis ya di kisaran 4.000 dengan closing di 3980, tapi kembali masuk ke area support. Di mana sebelumnya area 4.000, 3.950 adalah area neckline daripada ascending triangle. Di mana ascending triangle-nya sendiri sudah berhasil diselesaikan potensi kenaikannya, bahkan sampai ke area 4.460-an atau 4.500. Sebelum akhirnya Telkomnya koreksi lumayan dalam dari area 4.500 sampai area sekarang di 3.980. Area 3950 teman-teman sebagai area support perlu dijaga oleh saham Telkom. Kenapa? Kalau misalnya 3950-nya breakdown, tentu akan cukup merepotkan bagi Telkom karena ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan ke area 3390. Area penurunan tersebut dikarenakan membuat sebuah pola yaitu rounding top. Jadi silakan teman-teman pantau, kalau misalnya ternyata breakdown ada potensi turun ke area tersebut dengan area support terdekat 3.890 sampai 3.840. Kita lihat bersama, selain area support, area tersebut adalah area trendline, jadi kita harapkan ada sedikit pergerakan atau perlawanan daripada saham Telkom dibanding terus mengalami penurunan.
Walaupun memang kalau kita cek teman-teman beberapa waktu terakhir, asing terpantau net sell cukup besar di saham Telkom, yang menyebabkan saham Telkom turun cukup dalam dari 4.500, bahkan sekarang sudah di bawah area 4.000. Jadi silakan dipantau baik area support yang ada, dan kalau misalnya asing beli mungkin ada potensi untuk kembali menguat bagi saham Telkom. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 3 saham dari IHSG. Yang pertama kita tadi ada bahas Mayora, lalu ada CTRA, lalu ada Telkom, dan ada IHSG. Kita bahas IHSG cukup panjang hari ini karena memang IHSG cukup penting untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan cek dan dicek kembali, cari area support dan area resisten yang ada, tentukan mau beli di mana, jual di mana, dan berapa banyak lot yang akan dibeli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.